sebuah persembahan tari Sekarsari dari Sanggar Gompro. Bapak Ibu dan juga hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tari Sekarsari persembahan dari Sanggar Gompro.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin saudaraku semua, tidak mengurangi rasa hormat dumateng panjenengan semua, para hadirin yang hadir. Saya ingin menyatukan frekuensi, saya ingin menyatukan vibrasi. Kami ingin aksara kawi ini akan mendunia, minimal dikenal oleh masyarakat Nusantara. Jadi saya ingin menyampaikan salam, tolong salam saya nanti kalau saya mengatakan salam budaya, jenengan menjawab langgeng. Kemudian saya ingin mengucapkan kalimat aksara kawi, jenengan menjawabnya dengan lestari. Kita mulai nggih, Bapak semua, para Ibu. Salam budaya. Belum terasa. Saya ulangi kembali. Salam budaya. Terima kasih. Aksara kawi. Saya ulangi, aksara kawi. Sebelah sana belum terdengar suaranya. Aksara kawi. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Danrem atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak Camat Blimbing ya, sudah diundang ya, atau yang mewakili, matur nuwun. Kemudian Bapak Lurah selaku wilayah Blimbing atau yang mewakili. Kemudian siapa lagi nih? Dan semua saudaraku para pegiat aksara kawi se-Nusantara yang hari ini hadir, apun panjenengan dari kota-kota, termasuk saudara saya Pak Wayan Waisila dari Bali. Yang kami hormati pula Bapak Sucipto selaku Ketua BHKN Jawa Timur. Matur nuwun rawuhipun. Terima kasih, tak lupa kami sampaikan kepada semua tim kami, untuk membentuk Serawung Budaya Aksara Kawi ini. Kami dipertemukan dengan teman-teman yang baru kenal di tes. Mohon maaf, mohon izin para hadirin semua, kami ini pecinta budaya aksara kawi yang notabene aksara kawi ini masih hidup segan mati tak mau. Jarang sekali teman-teman para khalayak umum ini memahami bahwa aksara kawi ini adalah hasil karya leluhur kita sejak era Kerajaan Kanjuruhan. Sejak tahun 682K atau 760 Masehi, aksara kawi ini sudah dipakai oleh leluhur kita yang notabene waktu itu Kerajaan Kanjuruhan, dan itu terbukti ada di Prasasti Dinoyo 1. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa googling bahwa aksara kawi itu apa. Dan nanti kami akan memberikan contoh-contoh slide bahwa aksara kawi ini adalah peradaban yang cukup tua yang mungkin saat ini masih belum familiar dengan kita semua. Oleh karena itu, ini awal kami ingin menghadirkan bahwa aksara kawi ini layak kita pelajari,
layak kita kembangkan, layak kita ajarkan ke generasi penerus anak bangsa, karena aksara Kawi ini bisa menjadi tonggak peradaban sejarah untuk kemajuan dengan teknologi digital. Nah, kebetulan dari tim kami, para pemateri, nanti juga ada yang ingin memperkenalkan bahwa aksara Kawi ini bisa dijadikan font aksara Kawi dalam dunia digitalisasi. Mohon izin, apa yang saya sampaikan ini nanti tolong saudaraku semua disimak, karena acara ini cukup lama, mulai kurang lebih jam 10 ya, nanti selesainya kurang lebih sampai jam 5 sore. Mohon waktunya jenengan barangkali tidak sibuk, tolong acara kami disimak dengan amat sangat, karena ini sangat penting Bapak Ibu. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman tim panitia yang tiap hari hampir tidak ada jeda, tidak ada istirahatnya. Pagi, siang, sore kita selalu meeting karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Kita nun sewu mulai meeting itu sejak tanggal 3 Mei. Waktunya juga sangat mepet untuk menggelar acara kita ini. Tadinya kita menginginkan acara ini sederhana, tapi karena bantuan yang luar biasa dari Pak Wali Kota melalui Pak Dinas Diaspora ya, kemudian beliau menyampaikan kepada Budian, kemudian Budian ke Bu Ica, akhirnya acara kami ini terselenggara dengan cukup luar biasa. Tepuk tangan para hadirin. Sekian yang saya sampaikan, nanti akan dijelaskan secara gamblang, secara detail apa itu aksara Kawi. Nanti para pemateri akan menyampaikan kepada panjenengan semua. Untuk kami sebagai ketua panitia, kurang lebihnya selamat bergabung di komunitas aksara Kawi, karena nanti jenengan juga bisa ditunjukkan ada aksarakawi.com, kita bisa sharing dan belajar bareng. Untuk kurang lebihnya saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Baik, disampaikan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ahmad Muhtarom selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu dan juga hadirin, selanjutnya mari bersama-sama kita saksikan video ucapan dan juga dukungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu, inilah dia tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam budaya. Saya Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada komunitas bahasa Kawi yang menyelenggarakan Serawung Budaya pada tanggal 5 Juli 2026. Semoga acara ini bisa menjadi sebuah pilar kebijakan dalam mengembangkan, memajukan, dan melestarikan bahasa Kawi yang merupakan bahasa nenek moyang kita, salah satu bahasa yang tertua di Nusantara, dan bahasa Kawi ini juga memerlukan satu pelestarian. Dan dengan hadirnya acara-acara seperti ini, Serawung Budaya Bahasa Kawi ini, saya kira akan bisa mengingatkan kita bahwa bahasa Kawi adalah bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu tadi sebuah ucapan ataupun juga bentuk dukungan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon untuk acara pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu dan juga hadirin, marilah yang kita bersama-sama
menyimak sambutan sekaligus pembukaan resmi kegiatan Serawung Budaya Aksara Kawi di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang, yang dalam hal ini atau kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Suwarzana. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Andi Subiakto selaku penasihat ahli Kapolri bidang kepemudaan dan pergerakan. Sugeng rawuh Bapak di Kota Malang. Yang saya hormati, ini ada Pak Kapolresta itu yang mewakili, Pak Dandem itu yang mewakili, Pak Dandim itu yang mewakili. Yang saya hormati DPC Perwibi Kota Malang, kemudian perwakilan dari teman-teman OPD dari Dispora yang hadir secara langsung, Pak Camat Bimbing, matur nuwun Bapak. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Panitia beserta jajarannya yang luar biasa, matur nuwun. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta Serawung Budaya Aksara Kawi se-Jawa dan Bali yang hari ini diselenggarakan. Yang pertama-tama izin mohon maaf karena Bapak Wali Kota Malang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir secara langsung mewakilkan kepada saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Ada bersamaan jam yang sama di Gajayana, tuh ada pembukaan juga di sana. Mudah-mudahan dengan mewakilkan ini tidak mengurangi arti dan rasa ataupun arti giat pada pagi hari ini. Tadi juga teman panitia bisikin saya untuk mau audiensi karena sudah diterima oleh Pak Menteri. Monggo segera diajukan Bapak secara tertulis kepada Pak Wali Kota, dimasukkan lewat bagian umum surat menyurat, insya Allah nanti akan dijadwalkan oleh beliau. Beliau menitip salam kepada hadirin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Izinkan saya akan bacakan sambutan dari beliau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir dan bersama-sama mengikuti kegiatan Serawung Budaya dan Aksara Kawi se-Jawa Timur dan Bali yang diselenggarakan oleh Kolaborasi Budayawan Bang Wetan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan selamat datang di Kota Malang kepada seluruh peserta budayawan dan pecinta aksara Kawi dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Bali. Semoga kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan dan meneguhkan komitmen kita bersama dalam upaya
nguri-nguri budaya dan merawat aksara leluhur. Tentu kegiatan yang bernafaskan kebudayaan ini sangat relevan dengan salah satu misi pemerintah Kota Malang, yaitu mewujudkan generasi yang berbudaya, optimis, inovatif, serta dasa bakti ngalam asik, yang secara spesifik berfokus pada pengembangan ekosistem pariwisata dan pelestarian kebudayaan. Untuk itu saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai ruang silaturahmi kebudayaan dan ikhtiar bersama untuk mempertahankan identitas sejarah budaya dalam berkomunikasi sekaligus menghidupkan kembali aksara leluhur sebagai bagian dari jati diri bangsa. Hadirin yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang aksara Kawi, sungguh kita sedang berbicara tentang jejak peradaban dan jati diri bangsa di dalam setiap gerakan aksaranya, tulisan aksaranya tersimpan nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, filosofi, serta kearifan para leluhur yang menjadi pondasi berdasarkan atau peradaban Nusantara. Aksara Kawi bukan secara peninggalan masa lalu atau bukan sekedar peninggalan masa lalu atau bertempat sejarah yang disimpan dalam prasasti dan naskah kuno. Lebih dari itu, aksara Kawi merupakan identitas budaya yang menghubungkan kita dengan akar peradaban bangsa. Karena itu, merawat aksara Kawi sesungguhnya adalah upaya nguri atau ngeluri jati diri, menjadi ingatan kolektif dan merawat warisan Nusantara agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, kita tentu menyambut kemajuan yang transformasi teknologi, namun di sisi yang lain, kita memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi penanda identitas kita sebagai bangsa. Kemajuan yang kita tuju tidak boleh membuat kita terputus dari akar budaya sendiri. Justru kemajuan harus menjadi sarana untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya leluhur kepada generasi muda dan kepada dunia. Kemajuan harus menjadi jalan untuk memperkuat kebanggaan kita terhadap identitas keunikan budaya Nusantara. Untuk itulah kegiatan Serawung Budaya dan Aksara Kawi se-Jawa Timur dan Bali ini memiliki makna yang sangat penting. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi kebudayaan yang mempertemukan para pelestari, pemerhati dan pecinta budaya untuk bersama-sama menghidupkan kembali semangat nguri-uri kebudayaan dan menjaga warisan adiluhung para leluhur. Oleh karenanya saya berharap melalui Serawung Budaya dan Aksara Kawi ini akan tumbuh semangat baru untuk terus melestarikan aksara Kawi kepada generasi penerus, sebab pelestarian aksara bukan hanya tentang menjaga peninggalan masa lalu, melainkan juga tentang mewariskan nilai identitas dan kearifan leluhur kepada generasi masa depan. Mari kita jadikan ikhtiar pelestarian aksara Kawi ini sebagai gerakan bersama untuk menjaga warisan Nusantara, memperkuat karakter bangsa dan menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya leluhur kita. Hadirin sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Bapak Wali Kota. Izinkan
Saya bacakan yang terakhir pantunnya. Oh, hari ini dibuka ya. Sebelumnya izin dengan seizin Bapak Ibu yang hadir, disaksikan Bapak Ibu yang hadir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, harinya Minggu tanggal 5 Juli 2026, kegiatan Serawung Budaya Aksara Kawi tingkat Jawa Timur dan Bali saya nyatakan untuk dimulai dan dibuka. Demikian izin saya bacakan. Kalau di Malang pantun itu dijawab boys, karena boys itu lebih dari cakep. Kalau cakep kan hanya cakep Pak, tapi kalau boys itu bisa keren. Menyeberang selat menuju ke Bali, melihat burung terbang beriringan. Mari ngupuri budaya Kawi, jaga warisan untuk generasi masa depan. Demikian tertanda Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, demikian tadi nyun sewu pangantikan saking panjenenganipun Bapak Dr. Wah cek sepindah malih nyun ageng pangapunten ingkang tanpa pindah panjenenganipun Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dini wonten ing kalenggan punika boten saged jubahaken suku tindak tumuju wonten ing sasana MCC kalenggan punika. Saestu nyuwun ageng pangapunten ingkang tanpa pindah. Makaten akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Suharjana yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan juga hadirin selanjutnya, marilah kita menyimak orasi kebudayaan yang tentunya akan disampaikan dengan begitu luar biasa. Beliau ini merupakan nasihat ahli Kapolri bidang pergerakan kepemudaan yang secara konsisten tentunya menjembatani dialog antara institusi kepolisian dengan kalangan milenial dan juga Gen Z. Dalam berbagai forum kebangsaan, beliau juga aktif mendorong tumbuhnya generasi muda yang berkarakter, cinta budaya, serta memiliki semangat persatuan. Bapak, Ibu, dan juga hadirin, marilah kita sambut dengan hangat Bapak Andi. Maklum wis kewut tadi. Jiwa muda. Bahasanya gak iso melipir kayak bapaknya sih. Kepala dinas Wasli Jogja ya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Bapak Suharjana SE MM yang mewakili Bapak Wali Kota, kepada Bapak Laude KB Alfitrah KB Pemasaran dan Ekap, kepada Bapak Danrem atau yang mewakili Pak Cahyo, kepada Bapak Kapolresta atau yang mewakili Bulan Haji Pak Bakhtiar, pada Bapak Dandim atau yang mewakili, kepada Bapak Camat Blinding, kepada Bapak Roni Latif
materinya ada di sini. Kepada Bapak Fuad pemateri, kepada Bapak Bondan Rio, kepada Bapak Dwiki, Pak Lutfi Ismail, ada Mas siapa penulis dari buku Pararaton, Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan baik. Yang saya hormati kepada semua sesepuh, semua sahabat budaya yang ada di sini maupun yang di luar sana, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, pegiat aksara kawi yang menurut saya luar biasa dalam kondisi seperti hari ini. Orang yang muri-muri budaya itu sangat pahlawan yang sejati. Kenapa saya sebutnya pahlawan sejati? Karena mereka itu istilahnya material anti materi, ditembak ngepan, disogok nggak kena, nggak mampu. Orang yang menjauhkan dari material hari ini patut kita acungi dan kita hormati. Dalam kondisi masyarakat, dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi situasi yang demikian sudah tidak bisa lagi menghindar dari konsumerisme, menghindar dari kapitalisme, masih ada aja orang yang mengurusi hal-hal yang dianggap remeh-temeh, yaitu soal budaya. Dan kehadiran bapak-bapak di sini Anda semua harus saksikan, kelak mereka yang ada di depan kita ini kelak dimuliakan Allah, ditingkatkan, dinaikkan derajatnya, karena mereka yang kembali ke sejatian, artinya dia akan memiliki masa depan. Sahabat-sahabat sekalian, Salam Budaya dan Aksara Kawi 2026 merupakan peristiwa kebudayaan, peristiwa tidak cukup kalau disebut kebudayaan, dia bahkan melampaui. Bukannya peristiwa peradaban, tapi dia bisa melampaui, bukan karena ruangnya yang terlalu kecil, karena pikiran dan gagasan yang luar biasa yang sudah dihadirkan hari ini bersama kita. Saya akan jelaskan pentingnya nanti setelah pada fase setelah saya akan bicara beberapa hal. Saya mulai dengan sebuah statement dengan kalimat membuka. Siapa yang tahu asalnya pasti akan tahu tujuannya. Siapa yang lupa asalnya pasti dia akan tersesat. Siapa yang tidak tahu tujuannya pasti dia tidak punya asal. Oleh karena itu, kembali ke asal untuk melihat masa depan menjadi penting bagi kita hari ini. Nek cari wong Jawa cekak koyok layangan pedot, bingung nggak karuan, layang nggak karuan, karena nggak tahu asalnya sehingga nggak tahu tujuannya mau kemana kita ini. Semua kita punya tanggung jawab dalam entitas kita masing-masing, minimal tingkat keluarga. Tapi kalau tahu sumbernya, tahu asalnya, dia pasti tahu tujuannya mau kemana. Ketika kita menjabat jadi pejabat A, pejabat B, kalau tidak tahu asalnya, pasti tidak tahu tujuannya. Kita hari ini bersama-sama mencari tahu melalui pendekatan budaya. Dan Serawung Budaya ini, Serawung Budaya Aksara Kawi 2002 ini merupakan momentum awal kita untuk kembali ke kesejatian. Sahabat sekalian, di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, perkembangan dunia fintech, perkembangan dunia media sosial dan sebagainya,
Generasi muda tidak mudah menghadapi tantangan, apalagi generasi milenial, apalagi generasi Z. Tidak mudah. Anda yang punya keluarga, Anda yang punya anak generasi itu pasti tidak mudah melakukan komunikasi, melakukan relasi dengan mereka. Mereka punya agenda sendiri, punya kebutuhan sendiri, punya kepentingan sendiri, bahkan punya tujuan sendiri yang kita kurang memahami. Adanya gap budaya itu membuat kita jadi tidak menjangkau mereka. Perlahan-lahan generasi itu bisa menjauh, tapi juga bisa mendekat. Kita yang punya kelebihan demografi bisa menjadi berkah demografi generasi milenial dan Z, tapi juga bisa menjadi malapetaka ketika generasi itu tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai manfaat, tidak produktif dengan jumlah yang besar. Sahabat sekalian, dari informasi yang bergerak tanpa batas, budaya luar yang masuk melalui pintu-pintu media, pintu-pintu budaya, membuat identitas lokal kita makin lama makin jauh dari kita, makin lama makin asing bagi kita, makin lama makin kita tidak mengenal lingkungan kita sendiri. Maka identitas budaya menurut Ki Hajar Dewantara adalah inti dari identitas kita sendiri. Hilangnya budaya berarti hilangnya kepribadian bangsa. Hilangnya kepribadian bangsa berarti awal dari jatuhnya bangsa. Maka perang kebudayaan di mana-mana adalah salah satu upaya untuk menentukan suatu bangsa adalah menghilangkan jejak sejarahnya, menghilangkan jejak budayanya. Sahabat-sahabat sekalian, tentu saja pendapat dari Ki Hajar Dewantara diperkuat juga dengan pendapat dari seorang antropolog yang terkenal, Bapak Pujaraningrat, yang menyadarkan kita bahwa identitas suatu bangsa ditopang secara mutlak oleh 3 hal: bahasa, budaya, dan tradisi. Bahasa, budaya, dan tradisi. Dalam konteks itulah pelestarian bahasa dan aksara Kawi memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekedar menjaga bentuk tulisan kuno, bentuk tulisan aksara. Aksara Kawi adalah jejak peradaban. Dia juga adalah DNA peradaban budaya kita itu. Kita tahu aksara Kawi itu adalah turunan dari bahasa-bahasa sebelumnya, dari aksara-aksara sebelumnya, yang kemudian kita menemukan aksara Kawi, kemudian muncul aksara Jawa kuno, muncul aksara Bali. Masing-masing punya karakter sendiri melalui akulturasi lingkungan yang ada di sekitar. Tetapi ini merupakan DNA, di mana identitas budaya kita ada di situ. Ini hilang, maka identitas atau DNA kita hilang. Ketika identitas itu hilang, maka kita seperti layar, tidak punya patokan, tidak punya pedoman, tidak tahu asal, apalagi nanti mau kemana. Sahabat sekalian, identitas budaya tadi, Benedict Anderson mengatakan bahasa dan tulisan adalah instrumen utama untuk menyatukan jutaan orang yang tidak saling kenal dalam suatu kesadaran komunitas terbayang. Komunitas terbayang itu yang kemudian disebut sebagai sebuah bangsa. Bahasa, kemudian bahasa Indonesia disebut dengan lingua franca. Bahasa menyatukan semua orang yang tidak dikenal dalam suatu ruang disebut bahasa, yang kemudian itu disebut
membentuk suatu komunitas terbayang yang kemudian disebut sebagai bangsa. Maka sebuah bangsa mutlak harus memiliki bahasa, mutlak harus mempunyai aksara. Ini ben semua. Nah, kesadaran komunitas yang terbayang tadi membentuk bangsa. Maka ketika generasi muda mencoba untuk menuliskan aksara, maka sejak itu dia memahami bahwa dia tidak hanya menuliskan satu huruf, tapi dia menuliskan dan dia mempertahankan budaya. Setiap huruf yang dibuat oleh seorang generasi muda atau suatu generasi, maka sejatinya dia adalah mempertahankan identitas budaya. Sebaliknya, ketika ada larangan untuk orang menuliskan budayanya, aksaranya, maka sejak itu sebenarnya ada upaya untuk memberangus budaya. Maka kita lihat penjajahan di mana-mana itu selalu menghilangkan identitas budayanya. Anda lihat di India, di Amerika, Anda lihat di Australia, budaya yang dihancurkan sehingga orang nggak punya akar, sehingga nggak tahu tujuan mau kemana. Ketika akarnya hilang, jangan tanya bagaimana cabang bisa terbentuk, jangan tanya bagaimana pohon itu akan terbentuk, tidak akan ada. Hari ini aksara Kawi melalui saung budaya ini dipertahankan melalui dialektika, melalui diskursus, melalui diskusi dan pengembangan sampai pada tingkat yang lebih advance nanti. Kita berharap tidak hanya berhenti di sini, tapi bagaimana aksara Kawi, bagaimana saung budaya dikembangkan sampai pada tingkat yang lebih jauh. Karena kita tahu bahwa aksara Kawi bukan hanya digunakan di sini, bukan hanya digunakan di Filipina, bukan hanya digunakan di tempat-tempat lain, tapi sudah menyebar. Nah, kita ingin ada identifikasi genealogi DNA-nya sampai ke berapa ya. Dan ketika ini menjadi pemicu terjadinya diskursus, terjadinya dialog, terjadinya banyak hal melalui jalan ini, maka nilai yang mengikutinya nanti akan mengikuti. Nilai yang ada di dalam aksara, dalam budaya itu akan mengikuti kemana larinya pergerakan akal manusia itu mencapai ke sana. Dan kita bangga ada buku Pararaton karya Mas Edi Purwanto yang saya baca belum selesai. Itu luar biasa, dan luar biasanya para sahabat budaya ini, dia nggak mikir makan apa, nggak mikir pengen kaya apa enggak. Yang penting dia memberikan kontribusi kepada budaya. Yang penting dia bisa memberikan pemikiran kepada budaya. Yang penting dia bisa memberikan apa yang dia punya, bahkan dia nggak makan juga apa, yang penting budaya itu. Pada sahabat-sahabat budaya saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang besar-besarnya. Kami belum bisa memberikan yang banyak, kami belum bisa memberikan yang terbaik, tapi akan menjadi catatan bagi kami untuk selalu membawa akar budaya ini sampai pada tingkat yang bisa membantu teman-teman untuk berkembang dan tumbuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya lanjutkan. Selain bahasa, identitas bangsa kita juga kuat, diikat kuat oleh memori sejarah dan simbol-simbol kebudayaannya. Ini bukan sekedar cerita kebanggaan sepihak, catatan sejarah dunia, salah satunya dalam risalah Suma Oriental karya penjelajah Portugis Tommy Pires pada awal abad ke-16 membuktikan hal tersebut. Beliau sangat mengagumi kehebatan para pandai besi dan empu di Jawa yang mampu menciptakan senjata seperti keris dengan kualitas paduan logam dan metalogi yang amat canggih. Saat kita melestarikan karya budaya keris ini, kita sejatinya sedang mendidik anak-anak kita bahwa nenek moyang kita adalah bangsa perancang teknologi, inovator teknologi dalam metode maupun teknik logam. Yang itu sampai sekarang masih dipelajari. Bagaimana logam yang harusnya ditempat dengan suhu 800 derajat dan para empu kita bisa menciptakan suhu 800 derajat. Bagaimana ceritanya?
Padahal zaman itu tungku, zaman itu masih mengandalkan kayu, zaman itu masih mengandalkan jerami pembakaran. Tapi bagaimana kemudian bisa menghasilkan 800-600 derajat dengan metode apa dia? Nah, biasanya 800 sampai 800 untuk pengayaan nuklir, untuk pengayaan nikel. Tapi kalau zaman abad ke berapa? Abad ke-11 sudah bisa membuat keris dengan metode pembakaran dengan suhu 800, bagaimana caranya? Itu terobosan, saudara. Zaman itu belum pernah ada. Zaman itu namanya inovasi. Artinya kita punya sejarah inovasi teknologi metal yang sangat tinggi. Artinya bangsa ini bukan bangsa pengekor, bangsa ini bangsa penemu, dan itu dibuktikan sampai sekarang. Sahabat sekalian, kita juga punya tradisi yang lain. Di samping aspek identitas tadi adalah aspek bahasa, kemudian budaya, yang kemudian yang ketiga adalah tradisi menurut pandangan Pak Kuncoro Ningrat tadi. Identitas budaya bangsa kita ditentukan oleh tradisi, salah satunya tradisi adalah tradisi pangan. Pada prasasti Kamangklayan, ingat pada prasasti Kamangklayan, Raja Erlangga membuat bendungan tahun 1037, bendungan dengan nama Waringin Sabda Yudet Kalibrantar. Untuk apa bendungan itu? Bukan hanya untuk menahan banjir, tapi untuk memproduksi pangan yang waktu itu berlimpah, sehingga Jawa menjadi sumber padi, sumber pangan, bukan hanya untuk di Jawa, tapi digunakan untuk seluruh Nusantara. Kenapa pelabuhan-pelabuhan Jawa pada saat itu sampai Mojopahit itu menjadi berkembang, dan kenapa bangsa-bangsa banyak sampai ke Jawa? Karena politik berasnya, karena swasembada berasnya, karena metode irigasinya, karena orang-orang seperti Erlangga menciptakan tempat-tempat baru untuk menanam padi. Regenerasi terus jalan karena ada pangan. Regenerasi terus jalan, regenerasi budaya terus jalan karena ada teknologi. Regenerasi teknologi muncul jalan karena visi pemimpinnya. Erlangga punya visi yang kemudian nanti kita akan sampai pada bagaimana Malang bisa menciptakan sejarah. Sahabat-sahabat sekalian, dari sudut kepolisian khususnya di bidang pembinaan pergerakan dan kepemudaan, kami memandang bahwa penguatan 3 pilar identitas itu memiliki hubungan yang sangat-sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ketahanan nasional kita. Pemuda yang memiliki identitas yang kuat, yang mengakar pada bahasanya, pada budayanya, bangga akan sejarah dirinya, serta peduli pada kemandirian, tidak akan mudah terombang-ambing oleh provokasi, intoleransi, narasi ekstremisme maupun pengaruh negatif yang memecah persatuan. Sebaliknya, pemuda yang memahami sejarah dan budayanya akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap bangsanya. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena Serawung Budaya ini semestinya bukan hanya agenda budaya biasa, ini adalah gerakan peradaban, dan kepada para pemangku kebijakan dan kepada yang kelak akan hadir dalam momen itu yang lebih hebat lagi, mungkin 2-3 tahun lagi, Serawung Budaya menjadi acara agenda nasional dan agenda Kementerian Kebudayaan. Kemudian Fadlison itu teman saya juga, dia waktu acara kita di Malang dia pasti hadir kalau kita undang. Saya berusaha agar pelestarian budaya ini mendapat dukungan fasilitas dan kebijakan yang nyata, yang menjadi prioritas. Karena hanya ini punya kita, budaya ini yang kita punya. Kita tahu kita sumber daya alam, kekuatan kita ternyata bukanlah sumber daya alam. Sumber daya alam banyak, metal, logam, mineral banyak, tidak menjamin bangsa itu menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kaya.
Anda lihat Afrika penuh dengan mineral, Anda lihat Arab juga penuh dengan minyak, tapi tidak menjadikan mereka negara yang hebat. Tapi Anda lihat Jepang, negara yang kecil, Anda lihat Korea Selatan, negara yang kecil, Anda lihat Cina 30 tahun yang lalu bukan siapa-siapa, kalah sama Indonesia, tapi sekarang mereka tumbuh karena mereka mempertahankan budaya. Sampai hari ini Jepang, Korea, Cina itu mempertahankan budayanya yang sangat kuat, mempertahankan bahasa komunikasinya. Rata-rata orang Jepang itu menggunakan bahasa asing Jepang. Kalau menggunakan bahasa asing hanya seperlunya saja. Identitas sosial, identitas budaya menunjukkan kita hendak kemana bangsa ini. Sahabat sekalian, ingat, saya ingatkan sekali lagi, kebetulan ini acara di Malang. Malanglah yang menjadi tonggak pertama yang disebut dengan hari ini yang kita nikmati, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda melihat visinya Kertanegara tahun 1226 sampai 1293, beliau punya visi namanya Cakra Mandala Dwipantara. Bagaimana memandang visi geopolitik, bagaimana memandang masa depan bangsa ini dan sekitarnya dengan 5 pilar. Visi Cakra Mandala Dwipantara itu dengan 5 pilar. Yang pertama adalah Abaya, menjaga keamanan. Yang kedua adalah Reddy Abhimaka, yaitu yaitu mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga Sugati, yaitu melakukan perlindungan. Yang keempat Anureksa Patatra, yaitu pengayoman. Yang keempat adalah kelibatan kesejahteraan. Omongannya dia tidak berhenti di situ. Untuk menghalau invasi asing, beliau mengorbankan dirinya, mengirim pasukan dalam bentuk ekspedisi Pamalayu tahun 1275, menghalangi pasukan dari Mongol agar tidak masuk ke Nusantara. Dia hadang di Selat Malaka, makanya disebut Singhapura. Dia hadap di sana. Akibatnya apa? Pasukan di Malang, di Singosari kosong. Konflik internal biasa, di Indonesia selalu ada konflik internal. Akhirnya dia dikudeta oleh Jayakatwang, negara bawahannya. Tapi ingat, visinya terus dipegang oleh Gayatri, meskipun tidak disebarkan oleh Gayatri pada keturunannya, tetapi Gayatri punya anak asuh namanya Gajah Mada, yang kemudian menjadi Sumpah Palapa. Hari ini bangsa Indonesia memiliki NKRI karena sumpahnya seorang Gajah Mada. Gajah Mada mewakili visinya Kertanegara. Klaim teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah potret dari keberadaan visinya Gajah Mada. Wilayah Indonesia yang disebut wilayah terpanjang pantai dunia setelah Kanada itu adalah wilayah di mana itu yang menyatakan, yang mengklaim itu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ada karena Kerajaan Singhasari. Visi itu dibawa terus-menerus, gen visi, DNA visinya Kertanegara dibawa oleh Gayatri dicangkokkan pemikirannya kepada Gajah Mada. Gajah Mada mengeksekusi visinya. Visi yang besar tanpa keberanian mengeksekusi, melaksanakan, akan menjadi mimpi kosong. Dan Arema selalu punya visi dan selalu punya keberanian untuk mengeksekusi, bukan hanya mimpi kosong. Kelak kita akan punya mimpi-mimpi besar. Kelak akan muncul generasi-generasi baru yang akan menggantikan menjadi Kertanegara baru. Akhir-akhir ini Malang kurang menghasilkan. Saya bermimpi ada pemimpin-pemimpin baru, ada visioner baru dari Malang dan sekitarnya.
Sahabat-sahabat sekalian, sahabat budaya, membawa misi budaya itu tidak mudah. Tantangannya terlalu berat, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini. Mereka yang mau masuk wilayah ini hanya manusia yang sejati. Tapi ingat, setelah terjadinya kerumitan akan muncul orang-orang yang sejati. Dan saya bersyukur menjadi bagian daripada itu karena kita punya serawung budaya. Selama kita bisa mempertahankan budaya, selama kita punya identitas budaya, jangan khawatir gimana kita kemanapun kita tetap punya kebanggaan. Kita tetap punya tujuan, tapi jangan pernah meninggalkan budaya. Ketika Anda meninggalkan budaya, maka seperti layangan putus, melayang-layang ke udara, diterpasana ke kiri, terbang ke kanan ke kanan, tidak punya tujuan. Itulah sebahaya-bahaya generasi muda. Itulah sebahaya-bahaya orang yang tidak punya tujuan jauh lebih bahaya daripada penjahat itu sendiri. Oleh karena itu, saya berharap kami secara institusi terus akan memperbaiki diri. Kepolisian Republik Indonesia bukan tidak punya masalah, bukan tidak ada masalah, akan selalu ada masalah. Tapi selalu kami melatih untuk beradaptasi dengan situasi. Reformasi pertama kami lakukan dengan melakukan grand design perubahan sistem dan ketika kita bisa dengan TNI. Sebelum ada reformasi kedua, kami memulai dulu reformasi tahap kedua, yaitu ketika ada kritik pada peristiwa Agustus kemarin, lalu munculnya kemudian KPRB, Komite Reformasi, yang dulu Pak James Sadiki, ada 3.000 dokumen yang kemudian kami pelajari, kemudian kita ubah lagi, kita tambahkan lagi menjadi dokumen desain kita lagi. Artinya polisi selalu terbuka dengan kritik dan mengadaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada dan ingin selalu memperbaiki. Bahwa ada selalu peristiwa yang kemudian membuat celah, membuat duka, membuat masalah, itu jenenge menungso. Sak pinter sepandai-pandai tumpai melompat pasti akan jatuh muka. Kalau sinergisitas polisi TNI terjadi, ini menjadi pantulan pijakan, menjadi landasan aju yang akan kuat untuk memajukan Indonesia masa depan. Karena stabilitas politik di Indonesia hanya ditentukan oleh dua institusi. Stabilitas keamanan hanya ditentukan oleh dua. Satu TNI, dua Polri. Yang ketiga, yang syarat kedua adalah stabilitas ekonomi. Ditentukan oleh rakyat. Rakyat masih bisa bertahan makan apa enggak. Yang ketiga adalah stabilitas politik, ditentukan elit masih bisa bersatu apa enggak. Kalau boleh saling caci maki, saling meniadakan, itulah tanda pecah. Yang keempat, orang lupa ada stabilitas budaya. Anda tahu stabilitas budaya apa pentingnya bagi kehidupan masyarakat. Saya pernah ngirim tim survei untuk kebun dan hutan ke Amerika Latin. Di sana yang Anda lihat sungai Amazon, yang Anda lihat hutan di mana-mana itu. Ketika investasi mulai masuk, tidak semudah itu. Di situ perang antar kelompok masih banyak, antara orang Portugis dan Spanyol. Dan budayanya, terutama orang-orang yang suku di dalamnya, yang suka berdalam Amazon, begitu melihat orang asing, panah sudah disiapkan. Budaya investasi dan budaya lokal tidak nyambung, sehingga sulit terjadi pergerakan bisnis usaha di sana. Artinya faktor budaya ini sangat menentukan dalam hal investasi, baik investasi usaha maupun investasi keamanan. Maka budaya menjadi modal yang orang sekarang lupakan adalah budaya, toleransi, gotong royong itu ternyata menjadi modal dalam hitungan usaha maupun keamanan. Itu harus menjadi indeks yang harus diperhitungkan, karena budaya ini bagi orang-orang tertentu menjadi ukuran keberhasilan dan menjadi indikator keberhasilan. Tapi kita menganggap budaya kita ini ya kita anggap hal yang
ceteris paribus yang biasa saja, sehingga menganggap budaya yang mulia, yang indah ini kita anggap hal yang umum. Oleh karena kita kurang menghargai budaya saja. Sahabat-sahabat sekalian, kembalinya sejati hanya oleh mereka yang sejati. Oleh karena itu saya berharap benar bahwa banyaknya problem yang mungkin muncul di depan masyarakat kita, negara kita, karena mungkin kurangnya orang-orang sejati hidup di sana. Tapi nilai-nilai sejati harus tetap kita pertahankan. Kami berharap pada sahabat-sahabat budaya yang ada di sini, semoga terus tumbuh, semoga terus berkembang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salam presisi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, disampaikan terima kasih tentunya untuk Bapak Andi Subiakto yang telah menyampaikan orasi kebudayaan luar biasa. Ini juga tentunya memberikan semangat untuk kita semuanya agar senantiasa bisa melestarikan yang namanya kebudayaan dan juga memiliki karakter terhadap bangsa. Luar biasa sekali. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya atau satu momen penting hari ini, yaitu penandatanganan dukungan moral pelestarian aksara Kawi melalui dunia digital yang tentunya dirangkaikan dengan soft launching portal media Aksara Kawi, yaitu aksarakawi.com. Kami juga mengundang para tokoh untuk berkenan melakukan penandatanganan di tempat yang telah disediakan. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu untuk dapat berkenan tentunya membuka tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap sekali lagi kami juga mengundang untuk beberapa tokoh berkenan melakukan penandatangan atau membuka tanda tangan di tempat yang telah disediakan ini sebagai bentuk dukungan moral dan juga sangat berarti untuk pelestarian dari aksara Kawi. Tentunya juga selain Bapak Ibu dan juga para tokoh yang telah hadir di Seram Budaya Aksara Kawi, kami juga mendapatkan sebuah dukungan dari Menteri Kebudayaan Pak Wisor yang juga telah memprioritaskan pengusulan aksara Kawi di UNESCO melalui skema Argent Safeguarding List and Joy Nomination. Ini adalah sebuah usaha, ini adalah sebuah bentuk tentunya untuk aksara Kawi dapat dilestarikan, karena tentunya aksara Kawi juga. Oke, baik. Selanjutnya boleh mohon berdiri semuanya Bapak Ibu seluruh. Satu, boleh gaya bebasnya Bapak Ibu. Salam budaya. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, yang terakhir adalah kita bersama-sama kita bagikan yang paling lantang. Serawung budaya Aksara Kawi. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan matur nuwun. Selanjutnya kami persilakan untuk kita akan membahas tentang penanggalan Jawa kuno. Oke, Pak Bodan sudah siap? Boleh. Oke, kalau begitu langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Bapak Bodan Rio, Prambanan Eskom MBA. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Ganapati Nama, Om Saraswati Nama. Nggih, anggrek ora penak tak ngisor ya. Rada epic. Oke, jadi datangnya diiringi sama adan. Wong ya pas adan. Ya langsung aja karena cuman dapat waktu 5 menit enggak salah ya. 5 menit Pak? Cukup lah. 5 Mbak Devi langsung ini Mbak Devi. Kita nggak akan ngomong aksaranya, aksara Jawa,
apalagi Jawa kuno dan kemudian Pahlawan dan kawan-kawannya. Kita lebih hari ini sesuai dengan pesanan dari panitia lebih ke sistem penanggalannya atau wariga. Jadi bukan sistem penanggalannya sendiri sih, tapi ilmu yang mendasari penanggalan wariga istilahnya. Terus kenapa kok itu diperlukan ya sebenarnya kalau misalkan untuk sekarang ya saya ngomong pribadi aja ya, secara pribadi karena status saya di agama kami sebagai pangku dalang, jadi bagaimanapun juga saya dituntut untuk bisa mengaplikasikan dan juga memahami sistem wariga, karena banyak sekali upacara-upacara keagamaan yang menggunakan sistem itu. Nah, sebagai spill dikit di di sistem penanggalan Jawa Baru, saya boleh bilang sistem penanggalan Jawa Baru gitu aja ya, pinjam istilah itu, atau era pasca Sultan Agung, banyak beberapa hal yang ternyata tidak dibawa serta. Jadi nanti coba kita lihat satu-satu, karena materinya cukup panjang dan waktunya hanya 5 menit, ini sudah 2 menit. Itu nanti materinya sebenarnya bisa dicari di akademia.edu. Tadi pagi sudah saya upload ke sana, jadi monggo bisa untuk nambah-nambah repot biar kelihatan sibuk. Oke ya, jadi mengapa sebuah prasasti Jawa kuno mencantumkan hari? Pasti kebanyakan seperti itu, walaupun ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang ngirit, dan ada yang cukup komprehensif. Ada beberapa yang sampai mencantumkan 15 atau 16 sistem penanggalan. Jadi nggak seperti yang sekarang kita kenal, biasanya kita cuma kenal yang namanya hari atau Satoworo, dan kemudian adalah pasaran. Kita biasanya punya pasaran atau Poncoworo. Umumnya itu aja. Padahal lebih daripada itu, sekarang juga masih digunakan ada yang namanya wuku. Wuku itu segmen per minggu, jadi terdiri atas 7 hari. Selalu berputar siklusnya 30 hari. Jadi mulai dari wuku Sinto sampai dengan wuku Landep. Jadi 1, 2, 3 berputar, isinya 7 hari. Nah nanti, misalkan nih hari Sabtu, wuku Sinto itu akan selalu Sabtu Legi, dan kemudian siklusnya akan berulang 210 hari lagi. Selalu akan seperti itu. Karena itu sebenarnya pada saat kita bisa memahami sistem penanggalan itu dan kompleksitasnya, kita bisa pinpoint benar-benar kejadiannya itu kapan. Walaupun ada beberapa prasasti itu yang agak unik, terutama era Medang. Tanggalannya sama, tapi kalau dihitung harinya beda. Nah itu penjelasannya kemarin di Bali waktu acaranya BRIN, penjelasannya ada di sana. Jadi monggo bisa datang kemarin. Terus kadung bisa datang kemarin. Modelnya gitu. Mengapa masyarakat Jawa hingga sekarang masih mencari hari baik? Ya, Tidak tahu, monggo dijawab sendiri. percaya. Monggo, ada yang percaya, ada yang yakin, ada yang jari mbah, ada yang lega ngono gak ilok. Mantu suro seperti bulan ini. Ketoke oleh orang wong der tenan gitu ya rada. Ya. Ampun ya. Tapi kenyataannya ada. Tanggal 5 kemarin, 5 Suro, itu saya dapat undangan manten di Batu. Nyatanya juga ada. Dan juga kalau misalkan kita ngomong teman-teman di area Sunda, daerah Jawa Barat, Suro malah bulannya mantu. Di Jawa Barat. Suro malah bulannya mantu. Di Jawa Barat. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, nanti spillnya ada dikit, detailnya monggo dipelajari lagi. Apakah ini hanya tradisi atau bagian dari sistem pengetahuan leluhur? Ya, tradisi itu terdiri dari macam-macam termasuk pengetahuan. Keyakinan pun juga monggo, karena keyakinan itu nggak perlu dibuktikan. Pada saat aku yakin sampean lanang atau aku yakin sampean wedok, nggak perlu buka celana, saya pun juga pasti yakin. Tapi kalau misalkan aku percaya kowe lanang, berarti sudah terbuktikan. Makanya akhirnya kita punya sistem keyakinan sebenarnya, bukan sistem kepercayaan, sistem keyakinan.
Karena yakin kok, nggak perlu dibuktikan. Oke, next yuk. Nah, ini dia. Warigo itu adalah keilmuannya. Sebutan warigo adalah keilmuannya. Beberapa pendapat mengatakan warigo itu sebenarnya adalah ahlinya, monggo. Saya tidak akan mendebat masalah itu, ya cuma nggak akan. Jadi warigo itu sebenarnya adalah keilmuannya. Di dalamnya ada yang namanya wewaran. Wewaran itu adalah sistem perhitungan hari dari basis 10. Jadi ada hari yang jumlahnya cuma 1, ada hari yang jumlahnya cuma 2, Dwiworo, kemudian 3, Triworo, Caturworo, Poncoworo, and so on sampai Dasaworo. Jadi yang kita kenal biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah bagian dari Sabto Woro berbasis 7. Asaran adalah Poncoworo. Jadi cuma 2 tok. Daripada peninggalan masa lalu, kita menghitung sebenarnya 10 komponen. Makanya jangan heran pada saat mencari hari baik nikah, loh terus kok apa jenenge pegatan atau piye atau apa? Lah variabelnya cuma 2 yang dihitung. Padahal kita punya 10 variabel yang bisa dihitung. Jadi kalau misalkan kita ngomong metode penelitian, semakin banyak variabel, so akan semakin detail penelitian itu. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi jangan nyalahkan yang hitung atau mbae sing gawe pitung ya, atau pitung 6 lah, pitung apapun itu. Oke, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Kita cooling down sejenak untuk nanti kita akan menuju ke pemateri berikutnya dan kita akan segera tampilkan ini dia sebuah persembahan dari Sanggar Gongpro. Langsung saja kita sambut. Inilah dia Tari Bapak.
Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Sanggar Kompro. Aduh, adik-adik saya pintar sekali. Selamat pagi para hadirin semua. Ya semangat pagi terus kita. Kali ini saya akan membahas tentang Kasyatin ing Kawi, yang berarti the power of Kawi, menghidupkan aksara arkais atau kuno dari prasasti hingga inskripsi digital. Next. Tahukah Anda tentang surat ini? Itu tentu bukan surat cinta ya. Itu adalah surat dari gubernur Portugis yang ada di India atau di Asia, yaitu pangkat atau jabatan tertinggi dari pejabat Portugal era itu 1511-1515. Beliau menguji tentang peta dari leluhur kita, peta Jawa yang beraksara Kawi, yang mencakup Tanjung Harapan, Brazil, hingga beberapa sudut-sudut yang ada di dunia ini. Cina, Jepang, Korea ada juga dalam petanya. Lanjut, next, bagaimana suratnya? Itu ada pedasyo, Padram ke Setiro, Dua B, Karta Kumbroto de Jawa. Peta besar didapatkan dari seorang pilot atau navigator Jawa. Dia Alfonso d'Albuquerque ini mengirim surat ini dan disaten dalam aksara Latin oleh Francisco Rodriguez seperti yang tercantum pada bagian kanan layar. Itu adalah peta buatan leluhur kita yang sudah disalin ke aksara Latin. Ada Pulau Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, dan sebagian ada yang hilang karena kapalnya karam di dekat Sumatera. Ada yang tulisan merah itu letra Jawa, itu aksara Jawa era Majapahit, berarti aksara Kawi dalam artiannya. Itu membuktikan bahwa musuh pun menguji kehebatan leluhur kita, kehebatan navigasi dan pembuatan peta dari leluhur kita. Oke, next. Nah, kali ini kita bahas aksara Kawi. Aksara Kawi adalah sistem aksara yang mengadaptasi atau mengadopsi sistem alfasilabis atau abugida yang merupakan turunan dari aksara Pallawa dan berakar dari rukun aksara Brahmi. Aksara Kawi biasanya ditulis dalam media batu, logam maupun kertas atau lontar, kertas prasasti. Itu adalah prasasti Dinoyo, prasasti yang isinya panjang lebar pertama menggunakan aksara Kawi, yaitu di Bumi Wetan Kawi di Temapel atau di Kota Malang ini. Terus yang kanan bawah itu adalah Nutal Gunarakarna dari abad ke-16. Dan selain itu ternyata aksara Kawi juga digunakan untuk menulis naskah-naskah yang bernafas Islami seperti Tabel Adam, Caritani Para Nabi, dan lain-lainnya. Itu membuktikan kalau aksara Kawi itu adalah jendela dari ilmu pengetahuan leluhur kita. Dari akar katanya saja Kawi itu bisa diartikan sebagai pujangga, juga bisa diartikan sebagai cendekiawan. Di mana Bumi Wetan Kawi ini atau Malang yang berada di sebelah timur Gunung Kawi merupakan kumpulan dari beberapa prasadaka baktian, kadewa guruan dari Gunung Kawi hingga Gunung Semeru dan Bromo. Next. Nah, ini adalah kisah Aji Saka dan Dewata Cengkar. Ini bukan kisah nyata, dongeng, tapi di dalamnya ada pesan moral yang bisa kita ambil dan juga merupakan kiasan dari sebuah proses panjang evolusi aksara Pallawa dari India. Aji Saka itu menjadi carakan melalui Kawi tadi. Next. Ini adalah bentuk evolusi dari aksara Kawi menuju aksara Jawa dan juga aksara lainnya seperti Bugis, Batak, Rejang, Lampung, Encong, dan lain-lainnya.
masih ada kelihatan proses perubahan dari guratan-guratannya itu, evolusinya. Next. Dan ini adalah aksara Nusantara, letak-letaknya dari Sabang sampai Merauke. Dan ini semua adalah berinduk pada aksara Kawi hingga Filipina dan juga Malaysia dan Singapura. Next. Nah, ini adalah pohon keluarga dari sistem tulisan yang ada di Filipina. Ini juga berasal dari berinduk kepada aksara Kawi. Maka dari itu kalau kita mengajukan ke UNESCO, kita bisa melakukan joint nomination bersama Filipina, Malaysia, dan Singapura karena sama-sama menggunakan aksara Kawi dulunya. Next. Nah, yang kanan adalah Laguna Copperplate. Laguna Copperplate ini adalah prasasti yang ada di Filipina menggunakan aksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno dan Tagalog kuno. Di situ aksara Kawinya mirip-mirip era Medang. Kalau yang kiri bawah itu adalah Singapore Rustum Inscription, bisa jadi seera dengan Majapahit, dan yang paling kanan bawah itu Ahmad Majnun Inscription tahun 1385 Shaka di Malaysia. Next. Nah, ini adalah tabel aksara Kawi yang disusun Mas Heri Purwanto, penulis para raton tadi. Ini disusun berdasarkan susunan yang sudah dirancang oleh Bu Panini atau Resi Panini berdasarkan warga aksara. Ada aksara Kantia, Talawya, Murdhanya, Dhantia, dan Ostia. Itu terdiri dari konsonan dan juga ada aksara suara atau aksara vokal, hraswa, pendek, dan dirga panjang atau dua ketukan. Next. Ini perbandingannya dengan aksara Jawa Baru atau Carakan. Next. Beberapa orang ada yang salah paham tentang bahasa Kawi. Kalau bahasa Kawi ini kan bahasa Jawa kuno atau bahasa leluhur kita yang diindahi atau diperindah dengan bahasa Sanskerta. Ini layaknya bahasa Jaksel juga zaman sekarang itu dengan bahasa Inggris. Misalnya yang atas itu bahasa Sanskerta murni, ada Candrah Bumi Paritala Brahmati. Lalu ada terjemahannya dalam bahasa Jawa kuno, Umi Tirta Sang Hyang Candra Kumulilingi Bumi. Sang Hyang Candra atau bulan mengitari dan mengelilingi bumi. Dan kita dengan membaca aksara Kawi, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara pelafalan leluhur kita pada eranya. Misalnya yang kiri, Jawa kuno, prasasti Tuhan Nyaru, era Majapahit. Itu ada tulisan Rangganatha, dan yang kanan adalah dalam aksara Jawa Baru, Carakan, Serat Pusaka Raja Purwa, Surakarta, Ronggo Warsito. Itu ada taring tarung palsu di sebelah kirinya itu. Lalu yang bawah ada tanda, dan yang sebelah kanannya yang aksara Jawa Baru Tondo, menandakan bahwa leluhur kita melafalkan aksara Kawi atau bahasa Kawi dengan pelafalan A. Ini diperkuat dengan catatan Portugis, misal Tomé Pires yang menyebutkan Batara Wisjaya atau Bosyaya. Lalu catatan-catatan seperti Yuanxi menyebutkan gelar-gelar Raja Jawa kuno seperti Kota Nanggalan, Tuhan Wijaya, itu menggunakan vokal A semua. Next. Nah, selain itu dengan mempelajari aksara Kawi, kita bisa mengetahui organ-organ tubuh dan juga klasifikasi hewan yang dilakukan leluhur kita, seperti bagian-bagian tubuh yang ada di wajah itu sebelah kiri dan reptil-reptil yang ada di sebelah kanan. Ini postingan Mas Heri Purwanto di grup Belajar Bahasa Jawa Kuno dan juga Mas Wiki, pemateri kita semua hari ini. Next. Nah, ini ada nama-nama organ tubuh, ada kuping, hidung, tutup, inepan, limpa, paru-paru, paru, lutut, hati, dan juga lain-lainnya. Yang kiri adalah prasasti Singasari, kutipan Singasari.
kita bisa mengetahui gelar-gelar nama Raja Jawa kuno dengan membaca prasasti. Next, ini bukunya Bu Heri tadi yang dibagikan. Ini adalah kisah dari Ken Arok yang mencari ilmu kepada Janggan bersama Tuan Tita. Dia diajari wujud rembulan, pembagian tanggal bulan, sengkalan nama-nama hari 6, hari 5, 7, hari 3, hari 2, hari 9, dan buku yang sudah dijelaskan oleh Mas Bondan Rio tadi. Dia juga diajari suara Wianjana atau Rupaning Aksara, lawan Panujuning suara Wianjana Sastra, dan perubahannya dalam suatu aksara tersebut. Next. Dengan mempelajari aksara Kawi dan juga kultur yang ada di sastra-sastra, kita bisa mengembangkan produk atau dari ekonomi kreatif seperti yang ada di layar. Itu dari Mbak Ros, beliau ada di sini, seorang penulis novel, masuk nominasi terbaik juga di Line Webtoon dengan novel yang kategori novel lokal. Yang tengah adalah Mbak Gisel, orang Surabaya. Ini komik-komiknya atau novel-novelnya orang lokal kita, orang Jawa Timur, yang berdasarkan dari penelitian-penelitian seperti Pararaton dan juga penelitian yang terdahulu. Next. Kalau yang ini adalah desain dan juga industri ekonomi kreatif dari segi kaos. Yang kiri itu terinspirasi dari suatu anime itu. Ya, kalau kita belajar Kawi kan kita juga bisa mempelajari apa istilah spiritual juga, bisa itu kita kembangkan ke suatu film atau animasi ke depannya. Next. Ekonomi kreatif yang didukung oleh warisan. Misalnya sebelah kiri adalah di LAD Oloro Ombo, itu sudah memproduksi batik lokal daerahnya sendiri. Kalau yang tengah itu LAD Giripurno atau Lembaga Desa Giripurno yang memanfaatkan naskah Pararaton sebagai wisata religi dengan saudara-saudara yang ada di Bali. Kemudian beliau yang LAD Giripurno ini melakukan kunjungan balasan ke Bali. Yang paling sebelah kanan itu adalah contoh dari batik aksara atau batik yang menggunakan aksara Kawi. Di sana ia mengutip kutipan atau kata-kata mutiara dari leluhur yang menggunakan aksara Kawi. Isinya sangat bagus. Itu adalah kutipan foto dari Menteri Ekraf tahun lalu di MCC juga tahun 2025 bulan Oktober. Next. Aksara Kawi dalam interaksi digital sehari-hari. Langkah paling nyata dalam pelestarian adalah dengan mulai menggunakan aksara Kawi dalam aktivitas komunikasi kita sehari-hari. Itu contohnya adalah chatting dalam aksara Kawi. Rasanya dengan generasi muda yang mulai akrab dengan gadget atau laptop digital, ini akan mudah belajar generasi muda. Bisa diterapkan di sekolah-sekolah mungkin dalam mengerjakan soal, dia bisa menggunakan seperti pilihan ganda yang menggunakan aksara Kawi di gadget ini. Next. Itu adalah ini adalah keyboardnya, keyboard aksara Kawi. Tapi aksara Kawi ini belum bisa muncul di setiap perangkat karena beberapa perangkat belum support atau developernya belum memasang atau menginstal aksara Kawi ini. Next. Kalau ini adalah bahasa pemrograman aksara Kawi, ini tentu memperkaya bahasa pemrograman yang ada di dunia ini serta berpotensi untuk menjadi sistem keamanan atau sandi negara dengan pola-pola keunikan aksara Mugida. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Roni Latif. Next.
Nah, membangun ekosistem digital KAWI. Membangun ekosistem digital bukan hanya dengan font, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana aksara KAWI dapat digunakan, dipelajari, dikembangkan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah standarisasi font. Pembuatan font Unicode yang estetis dan mudah dibaca untuk berbagai perangkat. Ini kita bisa mengangkat beberapa font yang ada di prasasti-prasasti, mungkin yang mudah seperti Era Madang atau Kanjuruhan dan Era Kadiri, ini bisa diaplikasikan dalam standarisasi font depannya. Yang kedua adalah alat transliterasi, pengembangan mesin pengubah otomatis dari aksara Latin menjadi ke KAWI untuk memudahkan pembelajaran. Yang ketiga adalah basis data digital, situs yang menyediakan referensi sejarah dan teknis digitalisasi aksara. Next. Ini portal Aksara KAWI yang tadi baru saja dirilis. Di dalam portal visi Aksara KAWI ini dirancang sebagai pusat kolaborasi digital yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pelestarian budaya. Portal ini berfungsi sebagai simpul informasi, pengkajian manuskrip, serta wadah kaderisasi bagi pegiat aksara baru di seluruh Indonesia. Dari yang komunitas pegiat seperti kami, peneliti dan akademisi, industri kreatif dan UMKM, dan Kementerian Kebudayaan, semua terpadu dalam satu portal Aksara KAWI. Next. Ini adalah Aksara Unicode KAWI yang sudah rilis tahun 2022 sehingga bisa dibaca oleh gadget dan perangkat lunak kita. Hanya saja beberapa yang belum support tadi ya akan memunculkan kotak-kotak saja. Untuk mengatasinya bagaimana? Next. Kita harus melakukan kongres Aksara KAWI. Pertama, pengusulan ke UNESCO, mendorong Aksara KAWI sebagai warisan dunia melalui skema joint nomination bersama Filipina dan Singapura, sama Malaysia tadi. Yang kedua, kita harus membuat ensiklopedia aksara, penyusunan dokumentasi kompetensi seluruh aksara yang ada di Nusantara. Dan yang ketiga adalah realisasi dari Kongres Aksara KAWI, forum akbar kolaborasi nasional untuk menetapkan arah pengembangan masa depan dari Aksara KAWI, induk dari Aksara Nusantara. Next. Nah, bercermin dari percontohan Kongres Aksara Jawa 1 itu terdiri dari 4 komisi, yaitu yang pertama adalah Komisi Transliterasi yang bertugas menetapkan pedoman standar untuk mentransliterasikan aksara Jawa ke dalam huruf Latin. Yang kedua adalah Komisi Digitalisasi menetapkan dan memutuskan standarisasi tata letak papan dan juga font atau gaya aksara yang akan diterapkan di gadget atau di perangkat lunak. Yang ketiga adalah pembentukan tim pengawal regulasi, membentuk tim khusus yang bertugas mendampingi dan mengawal hasil-hasil keputusan Kongres agar dapat diimplementasikan dan diangkat ke level kebijakan publik, termasuk potensi penyusunan rancangan undang-undang aksara daerah. Yang keempat adalah peningkatan literasi, mendorong agar aksara KAWI tadi diperkenalkan kepada peserta didik dan juga para pengajar bahasa Jawa secara berkala, memperoleh penataran dan penyegaran. Next. Ini adalah contoh kegiatan para pegiat aksara KAWI saat di Blitar tahun lalu. Next. Ini di MCC tahun lalu tentang membatik didatangi oleh beberapa pelajar SD. Tidak tahu jadi lebih tahu. Kalau dulu ini kenapa huruf sa ada 3, kenapa huruf na ada 2, itu akhirnya ketemu jawabannya berkat diskusi dengan teman-teman yang punya hobi sama. Nah, kemudian saya diminta oleh panitia untuk istilahnya menyampaikan materi, padahal saya tadinya pengennya kesini tuh cuma duduk sebagai penonton saja, tapi saya diminta untuk bedah buku Pararaton karena saya menulis buku Pararaton.